Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi akramana bisiyami syahru Ramadan wa ja'allahu wasilatan linaini rahmati wal maghfirati wa idqin minan niran wa anjala fihil Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jemaah salat sunnah tarawih beserta witir yang kami hormati rahimakumullah. Setiap hamba-hamba Allah yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan. Karena perintahnya dilekatkan dengan kata amanu, dengan kata iman, sekaligus menunjukkan ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua salat sunnah tarawih beserta witir rahimakumullah. Bulan yang saya tetapkan, kata Allah, untuk menunaikan puasa yang saya wajibkan dengan turunnya ayat 183 itu, maka saya wajibkan puasanya sebulan berlangsung. Bulannya disebut Ramadan. Saya namai Ramadan, kata Allah, bukan sekedar menunjuk pada waktunya saja, tapi di bulan Ramadan ini saya akan ampuni dosa hamba-hamba yang bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama menamai Ramadan yang berasal dari kata Ramadha, yaitu panas yang sangat terik membakar. Kalau panasnya semakin membakar, hanguskan benda yang ada di sekitarnya tanpa meninggalkan sisa sedikit apapun, bahkan debunya berterbangan sama sekali tak nampak, maka tambahkan alif dan nun di ujung katanya untuk merubah pada superlatif atau dalam ilmu nahwu disebut dengan sighah mudhalaghah. Ramadha, kata Ramadha ditambahkan alif dan nun katanya menjadi Ramadan. Karena menurut para ulama berpeluang Allah membakar, hanguskan, menghabiskan, menghapuskan dosa-dosa yang dikerjakan hamba tanpa terkecuali. Pemaknaan ini disampaikan oleh para ulama bukan sekedar kalimat-kalimat biasa diambil berdasarkan dari keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis Nabi yang disampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 38, man shoma ramadhana imanan fahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man shoma ramadhan, barang siapa yang mampu mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Kata Ramadan dimunculkan lagi, padahal Nabi bisa mengatakan man shoma imanan fahtisaban. Kenapa kalimat Ramadan dimunculkan lagi? Yaitu untuk mempertegas dan memperjelas firman Allah ayat 183 itu, bahwa Allah memberikan peluang mengampuni dosa-dosa. Dari mana tafsirnya Ramadan mengampuni dosa-dosa? Lanjutkan hadisnya. Imanan fahtisaban, penuh dengan keimanan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang lain puasa, saya ikut puasa. Bukan jadwal di bulan ini bulan puasa, saya ikut puasa.
kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Waktu saban, lalu di sela-sela itu saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala ihtisaban, seakar dengan kata muhasabah. Hasaba yuhasibu muhasabatan ihtisaba yahtasibu ihtisaban. Keduanya berasal dari kata hisab. Hisab itu artinya menghitung, mengevaluasi. Jadi ada menghitung pahala, yang mau menghitung pahala kata Allah di hadis qudsi, kullu amalin bi Adam, setiap pekerjaan anak Adam itu semua amalannya dilipat gandakan. Yudha'ah min asyrati ila sab'i ajrin, dari 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Jadi standar amalan itu kalau kita kerjakan yang paling standar pahalanya 10. Dari mana 10 pahalanya? Hadis qudsi. Apakah di Al-Qur'annya ada? Ada, surah Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu ajru amsalihha. Barang siapa berbuat kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalnya. 10 itu dikalikan 1 ke 2 yaitu 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun dan seterusnya. Jadi balasan rendahnya adalah 10 kebaikan. Siapa yang mengerjakan kebaikan, batas pahalanya paling rendahnya 10 di luar Ramadan sampai 700. Hadis qudsi ini berkesesuaian juga dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 261, bahwa Allah memberikan gambaran orang yang berinfak, beramal soleh itu seperti pahalanya, digambarkan seperti orang yang berinfak, beramal soleh itu pahalanya sampai 700 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang berinfak itu di jalan Allah diumpamakan menanam benih, kama sali habba, menanam 1 biji, ambatat sab'al sanam, setiap 1 biji tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atau habbah, setiap tangkai menghasilkan biji baru 1 kali 7 kali 700, maka pahalanya itu antara 10 kali 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li fa ana azalifi. Khusus untuk puasa Ramadan itu pahalanya ukurannya bukan 10 sampai 700 lagi. Kata Allah pahalanya sesuai yang saya tetapkan, lebih dari 700. Anda infak di bulan Ramadan 700 kali 10 kali lipat lagi. Kalau Anda ingin hitung-hitungan kata Allah, silahkan hitung. Baca Al-Quran 1 huruf di luar Ramadan 10 kebaikan. Siapa baca Al-Quran 1 huruf pahalanya 10 di bulan Ramadan dikalikan 10 lagi, yaitu jadi 100. Anda baca di malam ini surat Al-Kahfi, ayo hitung per hurufnya, kalikan 100. Kalau Anda hitung-hitungan banyak pahalanya, tapi ihtisab juga Allah menghitung dosa-dosa yang Anda kerjakan selama hidup. Ada orang ketika masuk bulan Ramadan dihitung-hitung dosanya. Ya Allah, saya yakin dalam setiap amalan Kau berikan pahala kepada kami. Tapi saya juga berkeyakinan dosa-dosa saya lebih banyak daripada kebaikan yang saya kerjakan. Maka saya mohon ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Begitu Anda keluarkan kata-kata itu, kemudian air mata berlinang, bergetar hatinya, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya sampai detik itu ia bermuhasabah
sampai dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini yang sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita kira-kira seminggu atau 6 hari, masih ada kesempatan kita untuk muhasabah, bertobat atau mengevaluasi dosa-dosa kita yang semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.